Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wal hikmi bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman halah bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anintum walakinnallaha ilaikum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyiduna fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta
حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kelima ini melanjutkan yang kemarin, di mana kemarin menceritakan tentang Rasulullah didatangi oleh orang A'rab, orang Badui. Nah, mereka datang ke rumah Rasulullah di saat Rasulullah istirahat. Ya, bisa dikatakan mungkin jam-jam beduk mari lohor itu. Nah, itu mereka itu bengok-bengok Muhammad. Bengok-bengok itu. Nah, seandainya kelanjutan ayat itu, seandainya Allah menjelaskan, mungkin mereka itu tidak mengerti. Wa aksaruhum la ya'qilun, tidak mengerti. Jadi kebanyakan mereka yang mengatakan demikian itu bengak-bengok itu tidak mengerti. Lek mengerti gak ngono gitu loh. Mestinya lek mertamu kan assalamualaikum sampai 3 kali. Nah, jadi ayat terakhir itu dia itu kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Nah, terus lanjutannya ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Walau annahum sabaru, dan kalau sekiranya itu mereka itu bersabar sing bengak-bengok itu mang. Ya ta? Bersabar ngenteni hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum, sampai kamu keluar, Rasul ini keluar menemui mereka itu lakana khairan lahum, itu sesungguhnya itu lebih baik sakjane gak bengak-bengok ngono iku. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin karena dia kebanyakan tidak tahu, jadi diampuni oleh Allah. Sakjane itu mengganggu kan orang-orang yang besar itu, orang-orang yang mulia itu, ya ojo diperlakukan begitu bengak-bengok. Nah, yang paling baik itu sebenarnya janjian dulu. Jadi apalagi sekarang sudah ada alat komunikasi. Nah, Pak, saya akan ke sana ketemu ini. Bisa jam berapa? No, itu yang paling baik. Gitu. Nah, itu. Sajane seandainya dia menunggu baik lebih bagus. Dan itu. Tetapi Allah Maha Mengampun karena mereka tidak tahu. Nah, ini kelanjutannya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu maka perhatikan betul.
Ini panggilan yang untuk orang beriman. Berarti yang merasa beriman, perhatikan ada apa ini, tugas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binabain, jika datang kepada kalian wong fasik. Wong fasik itu apa? Wong fasik itu senengane goroh, gitu. Bohong guys. Membawa suatu berita kepadamu, berita yang sumbang. Fatabayyanu, moko periksalah oleh kalian. Tabayun dulu. Delok ana aja gampang-gampang diterima. Antusibu kauman, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum. Sebab itu dengan berita-berita bohong itu bisa menjadikan masalah. Sing iki diomong ini diomong ngono iku. Iku orang-orang fasik itu malah gare gregeten, malah gare tukaran. Nah, bijahalatin, tanpa mengetahui keadaannya. Oleh karena itu harus tabayun tuh. Periksa dulu yang sebenarnya. Karena si ngomong itu suka goroh. Fatusbihu, ya toh, yang menyebabkan kalian alama fa'altum, atas perbuatan kalian tuh nadimin, menyesal. Ya. Jadi kalau ada begitu jangan sampai kau jawab. Nah, jangan kami sama kau jawab. Biarkan saja, cuma kita tabayun. Kadang-kadang dia sama ini ujikan orang, apa kurang kok orang. Oh. Itu ya ngono ya, itulah biasa kan begitu. Itu hati harus kita tekan, ojo sampai ngomong ngono. Coba jenengan lek ono persoalan sing menceritakan tentang jenengan atau istri atau suami jenengan itu dijelekkan oleh orang lain mengatakan demikian. Ono dari kalau sampeanku ngene. Sapa sing ngono? Wah, aku gak wae lho biasa ngono. Mencak-mencak. Jadi ojo mencak-mencak turu ngono. Itu supaya gak menyesal kamu. Ternyata begitu tabayun diparani, orang gak ngomong ngono lah itulah. Nah itu. Ya orang Sayyidina Umar pernah digitukan pernah. Sampai sekarang loh itu ada hadis yang mengatakan itu, dikatakan hadis, tapi kalau menurut saya memang bukan hadis. Sayyidina Umar itu pernah karena dia itu pernah itu tertawa sendirian. Ya, belum jadi muslim, tertawa sendirian. Terus mari ngono ditanya, kenapa Umar jenengan kok tertawa? Aku itu kudu guyu sik zamane aku bodoh. Kenapa? Saya menyembah berhala itu, nah Tuhan itu selalu ingin mengikuti saya. Jadi aku itu nggawe Tuhan teko tepung. Terus berjalan aku nang desa berdagang. Ini di tengah jalan aku lapar, jadi Tuhan tak cokot. Aku luwe kan meneh, dadi sing pangan wis. Akal. Bari ngono. Karena Sayyidina Umar itu tertawa, menangis. Ya, menangis. Nah, menangis itu tanya, kenapa Umar jangan kok menangis? Aku kalau ingat dulu itu saya pernah menanam hidup-hidup, mendem hidup-hidup anak saya. Lah itu loh, Pak. Siapa anak perempuan saya itu, karena saya malu itu saya tanam hidup-hidup perempuan. Nah, itu ada hadis itu. Itu hadis jaren. Hadis yang belakang itu. Ternyata itu adalah palsu hadis itu. Siapa yang ditanam oleh yang dipendem urip karo Sayyidina Umar itu siapa? Padahal putri yang pertamanya Sayyidina Umar itu namanya Hafsah, yang dinikah oleh Rasulullah. Lah yang mana yang ditanam itu? Mungkinkah yang kedua? Sudah mungkin, karena Rasulullah Sayyidina Umar sudah ikut agama Islam. Lah itu kan berita-berita sampai sekarang itu kan. Ada orang yang mengatakan begitu. Ustadz itu kadang-kadang mengatakan begitu. Lah itu kok gak teliti gitu. Enggak, itu sebenarnya enggak ada. Itu sampai sekarang. Lah mulai berita-berita bohong itu kita harus pelajari. Nah, itu loh. Nah, ada di dalam surat, kalau tidak salah surat An-Nur. Coba buka surat An-Nur ayat 15 itu bagaimana itu? Surat An-Nur 15. Surat An-Nur itu 24. Coba. Surat ayat ke-15. Ya. Oh, jangan kau pandang remeh, jangan kau dari mulut ke mulut itu. Mulanya Allah itu menjelaskan innallaha kariha salasah.
Aku sangat benci kepada tiga perkara. Yang pertama adalah kabar burung, kola wakila gitu. Kabar burung itu jari ini jari. Jadi kan harus ingat loh ya, setiap orang berita jariku itu jangan teliti dulu. Karena apa? Biasanya ditambah-tambahi. Di TV omongan ditambahi. Di TV duit itu ono ae. Itu yang pertama. Yang kedua itu banyak tanya. Itu yang paling dibenci oleh Allah. Banyak tanya itu bagaimana maksudnya? Pertanyaan ini gak bermanfaat. Jadi kayak ini, opo se Indonesia kok segendarone merah putih? Wis ora usah ditakoni iku. Ya toh? Gak ada manfaatnya. Pertanyaan sing kan. Lah sekarang ono apa sih jenenge sing babi itu sing sekarang lagi viral itu apa? Rendang babi lho, rendang babi. Ya ndak. Lah iku ucapan yang enggak bener iku. Ya tuh apa? Sebenarnya memang jelas kalau rendangku kan orang Minang apa ya? Orang Padang. Dan orang Padang itu kan melecehkan orang Padang. Orang Padang itu bagus loh orang Padang itu. Ya toh? Kok ono rendang babi lo ngawur ae gitu loh. Itu soal itu sing ngomong itu yo orang hebat itu. Nah, itu loh, Masya Allah. Tidak ada gunane lah itu loh. Gunane innallaha kariha salasa. Itu paling dibenci oleh Allah. Biasanya di dalam Allah itu innallaha la yuhibbu. Biasanya la yuhibbu tidak senang. Ya, tapi ini innallah kariha benci. Jadi nemen. Itu loh, hati-hati. Jadi pembicaraan itu hati-hati. Itu bisa apalagi seperti orang kita ini bicara itu harus kita hati-hati. Gitu loh. Bicara itu pedang. Apa itu? Ucapanmu mulutmu harimaumu kan salah ya. Jadi apa yang terlontar di dalam mulutmu ini menjadi ditahan oleh orang, bisa menjadi sakitnya orang. Nah, itu dan makanya hati-hati. Enak sih ngomong sing api-api ae. Lek ngomong gak elek, ayo golek sing api-api ae ngono. Nah, itulah. Nah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikum ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasiduna fadlam minallahi wa ni'mah. Nah itu. Wa'lamu dan ketahuilah anna fikum Rasulullah. Nah, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa di kalangan kalian ono Rasulullah. Nah, jadi ojo gampang kamu menerima yang begitu itu karena kamu di antara kalian ini ono Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah wafat. Tapi ini masih dilaksanakan seperti ini, disebutkan seperti ini dalam Quran. Apa maksudnya? Ono tinggalani Rasulullah yang sebagai pegangan itu. Jadi Rasulullah itu Allah dawono mewahyukan kepada Rasul itu ya Quran ini gitu loh. Sampai Rasulullah sampai hebat sampai mengalahkan macam-macam Persia, Roma yang begitu besar dikalahkan itu karena Rasulullah mengikuti tuntunan Allah. Apa tuntunannya? Ya Quran ini, gitu loh. Maka disinilah kamu jangan khawatir, jangan susah-susah ono Rasul. Siapa? Ini warisannya Rasul. Apa itu? Quran dan As-Sunnah itu sebenarnya. Ini orang. Jadi ada persoalan apapun yang kamu hadapi ini, kamu ragu-ragu ya apa penyelesaiannya? Melayu nanggeni Quran pelajari. Loh. Lah lek Quran kon gawe balak-balik dia apa jenenge? Digawe mantranya ya ora iso-iso ta itu, ora ngerti. Gitu loh. Jadi ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa di kalangan di sekelilingmu itu anak Rasulullah, yaitu Quran. Jadi gak usah repot kamu. Karena ada Rasul. Kalau dulu memang Rasul hidup bersama sahabat. Sekarang sudah wafat. Jadi tinggalan Rasul ini.
Nah, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, kalau ia itu menuruti Rasul ya, kalau Rasul itu menuruti kemauan kalian dalam banyak urusan, lah ono sing macam-macam gitu, ono sing minta begini. Pada zaman Rasul begitu, para sahabat itu ono juga sing hendaknya begini macam-macam. Menggandakiku, ya toh? Maka apa? Kalian diberi karena keinginan kalian itu tidak sesuai karena berdasarkan nafsu, maka Rasul tidak mau. Seandainya Rasul itu mau, niscaya kalian akan mendapatkan dosa, akan terjerumus kamu itu. Gitu. Fi katsir minal amri, itu kamu akan terjerumus akan dosa itu. La'anittum, niscaya kalian akan mendapatkan dosa. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah menjadikan ada sebagian. Jadi ono sebagian orang sahabat Rasul itu yang menginginkan begini. Rasul, bagaimana kalau begini? Nah, tapi Rasul gak mengikuti itu. Kenapa? Karena memang itu berdasarkan keinginan di dunia, gitu loh, nafsu. Tapi ono sebagian sebagian manusia yang menjadikan apa itu baik, keinginan baik, sabar, dia selalu mengikuti tuntunan Allah. Maka Allah akan menjadikan kalian itu cinta kepada iman. Nah itu Pak. Jadi ono wong masih sekarang tidak ada Rasul. Ono sing mbek nyeliwar itu kalau di Quran itu. Tuntunan dari Rasul. Oh, nyeliwar ora gelem wis. Ono sing ngono. Jadi dia sibukkan keinginan ini, keinginan apa itu kira-kira? Dunia. Dia disibukkan dengan urusan macam-macam dunia itu. Lah nek kon nuruti iku, maka kamu akan terjerumus. Gitu loh. Akan terjerumus. Tapi ada sebagian enggak. Sebagian manusia sehingga sabarlah. Allah sing ngaturlah rezeki ini. Ya. Kita harus bekerja loh. Kok sabar gak bekerja turu tok, tidak boleh. Penting apa jenenge? Mangan gak mangan asal ngumpul ya gak mangan. Harus bekerja. Cuma tahulah diri. Oh, karena Allah yang memberikan rezeki. Oh, hari ini mungkin saya belum mendapatkan rezeki. Besok ada hari esok lagi. Kerja lagi besok. Terus begitu. Jadi kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah yang lainnya itu tidak sampai tertinggal. Oh, iki swaya mulai gitu. Gak terus saya lek gurung oleh gak mulai-mulai. Yo tambah orang mulai-mulai gitu. Itu. Jadi ono sebagian itu yang begitu. Lah, mereka yang mengikuti tuntunan itulah Allah akan menancapkan pada dirinya keimanan, cinta kepada keimanan, menjadikan keimanan dan menjadikan iman itu indah. Nah, jadi dia itu merasakan keindahan iman. Kalau orang itu sudah merasakan keindahan iman itu, Masya Allah. Gak bergeming. Jadi kepada Quran itu gak ono rasa wegah. Seneng. Tadi seneng. Nah, yang bisa melakukan begitu itu orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi orang itu rugi kalau mereka itu punya iman tidak bisa merasakan nikmatnya, itu sangat rugi. Padha karo jenengan punya TV yang apik tapi mripate merem. Ya toh, duwe kursi empuk bokonge udunen. Nah, iya ta zakar. Gak ada artinya. Lah jenengan punya iman gak merasakan nikmatnya iman tuh. Bagaimana cara merasakan nikmat iman itu? Satu itu begini. Salah samangkana fihi wajada halawatal iman. Iyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa in yuhibbar mar'a la yuhibbahu illallah wa ayyak karriha ayyauda fil kufri kama yakfuru ayyakfura fi hadil dunya. Itu. Jadi ada 3 perkara. Jadi wong sing bisa merasakan nikmatnya ilang. Dia itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada cinta yang lainnya. Nah, dia mencintai sesuatu itu karena Allah. Dan dia benci dengan sesuatu jalan yang mengantarkan dirinya ke neraka. Benci itu. Itu. Jadi kita itu cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu
lebih diutamakan daripada yang lainnya, maka itu akan bisa merasakan nikmat iman. Apa yang dilakukan cinta dan benci itu hanya cuma karena Allah. Yang kedua, dia tak benci dengan kemungkaran. Lah ono kemungkaran itu nempet ae ono apa iku? Reokan kok senengane kok dempet ae wis. Ada kemungkaran. Ngedoh wis ana kemungkaran, benci, tunjukkan sikap tidak suka begitu loh. Ono wong tukaran apa meneh gosip, langsung wis noto awake. Ya kan di TV. Nah, itu belum bisa itu. Ada 3 perkara itu. Dan di dalam surat Taubat itu kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kul in kana aba, katakan Muhammad. Jadi abaukum, bila mana bapak-bapaknya bapakmu, ibumu, anakmu, harta kekayaanmu, rumahmu, perniagaanmu itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan tidak berjihad di jalan Allah, ya maka tunggulah dia akan mendapat balasan dari Allah. Itu. Jadi kalau kamu bisa lebih mencintai Allah dari segalanya baru sujud nikmat. Bahkan kadang-kadang kok guru teko sih tak anu iki jam 2, jam 3 kok guru teko suwe men sih. Kenapa? Karena dia ingin komunikasi dengan Allah. Ngaji begitu ya Allah. Lah lek yon gringgingen ae yo. Belum bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi itu. Jadi di sinilah Allah memberikan nikmatnya indah itu. Cuma ingat ya. Cinta itu ada 2, Pak. Ada 2. Cinta yang datangnya dari Allah, ada juga datangnya dari setan, dari nafsu itu, setan. Ada. Jadi dari Allah yang kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah. Ya toh, yang keburukan-keburukan datangnya dari setan. Walaupun cinta kepada seorang wanita itu juga ada. Coba banyak kan dasar cinta dia hamil di luar nikah. Itu kan cinta. Itu pengkhianat cinta sebenarnya. Tapi ya itu dengan berkedok bernaung di bawah cinta. Indah juga begitu. Indah itu bisa ada juga dari Allah, ada juga dari setan. Ya toh? Ada yang keburukan selingkuh itu merasa indah. Indah. Ya toh? Ada begitu. Itu harus kita tahu itu. Nah. Selingkuh itu dari indah. Puas aku. Ulaika humur rasyidun, orang yang diberikan begitu itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, mulane iman. Iman itu ono 3 lho, Pak. Cirinya orang yang beriman. Iman itu ada di mana? Di hati toh? Nah, di hati ini karena dia terbuka dengan kebenaran, maka ngucaplah di lesan. Lesan itu api. Omongane api. Ya toh? Terus itu omongane api baru dilakukan dengan perbuatan. Perbuatannya juga bagus. Nah, kafir juga begitu. Kafir ada 3. Kafir itu dia tertutup, hatinya tidak mau menerima kebenaran. Nah, ucapannya kefasikan, fasik. Fasik itu suka bohong. Jadi karena dia kafir, omongannya kan goroh. Ya, apakah selalu bohong? Ya ono benere. Tapi hal-hal yang terpenting itu biasanya goroh. Ya. Itu. Yang ketiga apa? Kedurhakaan. Jadi ada durhakaan. Durhakaan itu perbuatannya durhaka. Saenake dhewe. Nah itu orang kafir. Nah ini loh, ini bisa dibuat pelajaran. Bagi kita, kalau kita ingin mencari pegawai, ini. Oh, kalau dia itu tidak beriman, itu begini-begini. Oh, dia itu kafir, ini. Caranya apa delok? Oke, orang iki gak salat. Salat ae sadar guru Mesir. Ya kan gitu. Itu. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Fadlan itu kelebihan minallah, itu sebagai karunia dari Allah. Wa ni'mah, nah, itu mendapat nikmah. Apa kok nikmat itu? Mendapat fadlan minallah itu wa nikmah, itu kok bisa dikatakan nikmah. Kalau Allah memberikan tidak ada apa-apa, tidak berkurang kekayaan Allah.
Tapi kita yang memberikan merasakan nikmat apa? Karena kita butuh. Ya toh? Coba jenengan niku, lek kadung ngelak ngombe, ya apa? Nikmat. Mangan nambe sego jagung kulupan liwat tempe sambel tempe iku, tapi kalau lapar itu loh nikmat iku. Makanya kalau jenengan bisa memposisikan diri untuk bisa merasakan nikmat, itu begitu. Lek luwe bar mangan ya Allah, enggak sik gorong luwe mangan meneh. Ya kabar. Ya kan nikmati, mulane balak-balik sego mambu iku begitu. Itu lho. Lah mangan ae iku lho. Wallahu alimun, dan Allah Maha mengetahui, hakimun lagi Maha bijaksana. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ikhdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin itu, apa itu? Tukaran. Ya kalau itatalu dia berperang, tukaran, ya. Maka bagaimana tugas kita? Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Damaikan, ojo tambah dicu. Ojo tambah diobong-obongi. Biasa, jangan nih, jangan itu, jangan itu. Oh, jangan itu. Itu. Iku wamro'atuhu hammalatau hatab, wanita pembawa kayu bakar. Ada yang menafsirkan begitu. Setiap onok ngono iku tambah dikei kayu bakar. Tambah apa itu nih? Tambah barak. Itu. Iku damaikan wa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fa imbaghot, jika berbuat aniaya, salah satunya berbuat aniaya, ikhdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Salah satunya dari keduanya golongan itu terhadap golongan yang lain itu penganiayaan memerangi, maka perangilah itu. Bagaimana perangilah? Yo, harus kamu tunjukkan sikapmu tidak setuju. Dongkat sing sijiku kok berlebihan melampaui batas sampai ngeplak dengan kontoni. Kamu harus membela itu, tunjukkan sikapmu supaya dia mengetahui bahwa si jenengan ini berpihak kepada orang yang teraniaya. Begitu loh. Ojo dikeplak, jangan, itu tidak boleh, Pak. Jadi tidak boleh, jangan begitu. Tetap dibelani, tapi tunggulnya sikap bahwa kamu ini kurang keterlaluan itu. Ila amrillah lah, baru nanti kalau dia itu kembali kepada jalan Allah, bisadar fa aslihu bainahuma bil adl. Jika kalian telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, bil adl. Adil itu duduk di tengah-tengah, jangan sampai ada yang dirugikan. Wa aqsitu, dan berlakulah adillah kamu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Muqsitin apa, Pak? Muqsitin ku padha bil qisṭah iki lho. Asale qisṭah. Qisṭah iku adil, menempatkan adil tapi yang menyenangkan. Ya, kadang-kadang kita itu melakukan adil tapi bisa tidak menyenangkan. Coba karo sini ditempeleng, juas ditempeleng ditempelingi. Maka dia itu geger, gak adil. Jadi adil banget. Keputusan di tengah-tengah itu bisa juga menjengkelkan yang dikalahkan, ya toh? Kon iki salah, dan maka diputuskan salah itu salah ini. Yang dikatakan salah itu jengkel atine. Baik. Sekarang ini bagaimana pikiran kita supaya kita bisa mendamaikan secara adil yang menyenangkan, gitu loh. Kayak ini contohnya. Contohnya ada anak kecil punya motor-motoran. Terus sekaro adik emang adik dijakuk joko. Kau marah kok sing kakang ini marah karena mobil-mobil dicintai dijoko adik ini marah. Terus kita bagaimana caranya supaya daeku kita tetapkan keadilannya. Kalau dijoko ini dikekno sing masih jelas iki ngamuk. Nah, wis kon menengoai kon kok tak tukokno sing lebih apik. Nah, begitu itu dibelikan yang lebih baik. Nah,
maka adil, tapi menyenangkan. Si anak sing kecil iki mang juga seneng, sing gede iki juga seneng karena mendapatkan yang lebih baik. Itulah. Jadi bagaimana caranya mengeterapkan, mendamaikan seseorang ini yang bisa sama-sama senang. Gitu loh Pak. Nah itulah perlunya belajar itu begitu. Itu namanya bilqisṭah. Nah, muqsitin itu sama. Jadi harus sama-sama senang. Ono kan gak anu, pun salah ya itu bisa tampak bahwa kamu ini gak adil. Keputusanmu itu menyakitkan hati orang yang kamu kalahkan, yang kamu salahkan. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan itu yang sama-sama baik, sama-sama suka. Boleh bohong itu boleh. Kadang-kadang begini, umpama ya. Mas Amin sama Mas Arto ini gak akur, umpama loh ya, ada sampai kemenanan. Umpama gak akur ya. Terus mari ngono, saya ingin mendamaikan. Nah, Mas Anto itu tidak pernah bilang apa-apa, diam tentang Mas Amin. Aku ini. Mas Amin, Mas Anto itu kirim salam nang sampean. Oh, mosok lho, kadang kok sampe ya wis sampai. Iku kadang-kadang itu dia itu menceritakan tentang sampean kebaikan A B C D E F G. Terus aku nama Mas Anto, Mas Amin itu ternyata wapi Mas. Ada iku lu merasa getun, ya apa? Gegeran karo sampean iku merasa getun. Iku dia itu menceritakan dengan saya itu, Anto itu ngene, aku sangat keliru, aku sabarnya begini-begini. Otomatis ini menyadarkan. Itu boleh. Karena aku mengada-ada toh, tapi demi islah iman. Kebaikan itu boleh. Nah, disitulah. Jadi harus begitu. Itu muqsitin. Jadi artinya ciptakanlah ketenangan yang sama-sama senang. Itu loh. Baru innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini keterangan nih. Innamal mu'minuna sak temene orang-orang mukmin itu ikhwatun. Nah, ono ikhwan, ono ikhwah. Lek ikhwah itu saudara sekandung iku ikhwah. Jadi wong mukmin karo wong mukmin iku padha karo saudara bapak seibu. Jadi masuk jegeran iku ono apa? Batase ngono. Ono gak koyok musuh ngono enggak. Lek ikhwan enggak, iku saudara saudara sahabat biasa. Lek ikhwah itu saudara sekandung itu, yang lebih dekat daripada. Sebenarnya orang-orang mukmin itu adalah saudara yang sekandung dalam seagama. Fa aslihu baina akhawaikum, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian itu dengan baik itu tadi. Nah, muqsitin itu tadi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat-Nya Allah. Nah, baru yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Nah, ini ada lagi 5 sudah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhor, jangan berolok-olokan. Nah, ini. Qaumun, satu kaum, min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, kepada kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka itu yang kamu olok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan itu. Wala nisaun, dan janganlah pula wanita-wanita kalian mengolok-olokkan itu, min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun, wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang kamu olok-olokkan itu lebih baik dari wanita-wanita yang kamu mengolok-olokkan itu. Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Loh, ini loh Pak. Jadi wanita-wanita ojo sampai kon mencela dirimu sendiri. Apa kok ngono iku? Kenapa? Kok jangan mencela dirimu sendiri? Karena kamu itu jadi satu wanita. Lek kon iku ngelek-ngelekno wanita, ya padha karo buka wadimu dhewe ngene lho. Padha karo menjelekkan dirimu sendiri.
Ya kamu itu satu wadang gitu loh. Jadi ojo kon jelek-lekno. Padha karo nyeritakno keluargane. Ya biasa kan kadang-kadang ada seorang istri menceritakan bojone, menceritakan anaknya. Padha karo buka wadimu dhewe, kamu itu gitu loh. Iya toh? Nah, itu loh. Padha karo buka wadimu dhewe ku. Jadi kamu jangan menjelek-jelekkan. Wanita itu adalah golonganmu sendiri, saudaramu sendiri. Lah kon elek keluargamu ya padha kon kok elek. Gitu. Wala tanabazu bil aqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Hati-hati. Sapa iku sing mati doweh. Aduh. Jadi panggilan buruk Pak Oleh. Ya selamat tak awak dhewe dadi ustaz, dadi gak ono sing wani manggil elek. Nah, yo to jelek iku jangan. Jangan itu panggilan jelek, tidak boleh. Dosa itu. Kailok. Jangan manggil orang. Mulane harus ada gelarnya. Wow, Pak Ustadz, MA, itu dipanggil. Itu supaya membanggakan lah, menghormati. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Nah, seburuk-buruk nama fusukul ba'dal iman ialah nama yang buruk sesudah iman. Loh itu. Bagaimana? Wa malam yang jadi orang yang buruk sesudah iman. Orang kafir itu seburuk nama-nama buruk. Apa sih jenenge? Mari iman terus apa murtad apa itu? Itu panggilan-panggilan yang jelek. Nah, itu ojo wis. Jangan. Nama panggilan itu yang memberikan pengertian itu. Fasik itu nama-nama orang, nama-nama jelek. Jadi nama-nama pribadi ojo sampai sampai dipanggil yang buruk. Julukan-julukan buruk. Nah itu. Yang biasa kan begitu. Iki lho sing mati ndek kene iku kan begitu. Sopo sing mati ndek kono? Iku lho ndoweh ku sopo? Astagfirullahaladzim. Sopo sih jenenge iku? Siapa? Sopo sih lali aku jenenge? Iku lho mati di pojokan iku lho dodol buah. Siapa? Oh, itu lho, wong-wong kan ngomongin ngono. Sopo mati di kono? Ndoweh. Ngawur itu. Sembuh wis. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertobat dari perlakuan itu, maka dosa itu. Nah, faulaika humudz zalimun, mereka itu termasuk golongan orang yang zalim. Dan itu banyak bimbingan di dalam surat Hujurat ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Insya Allah. Mungkin ada yang perlu tanyakan? Monggo silakan untuk bertanya. Monggo. Ayo, itu tanya. Masalah waktu untuk bertamu, Pak, itu ada berapa gitu? Iya. Dan ayatnya yang mana gitu? Ya, bertamu. Begini, bertamu itu jangan setelah Isya, ya, setelah Isya. Bisa juga bertamu itu dohor, itu setelah dohor waktu istirahat. Di sana itu disebutkan, ada kok pernah kita pelajari ya asal ayat. Nah, maksudnya di situ ojo sampai kon melebu kamarnya tanpa permisi, tanpa izin dulu di waktu-waktu satu sebelum subuh. Satu. Yang kedua, setelah dohor, sekitar jam 1 setelah sholat dohor. Itu kalau kamu ingin masuk kamar itu, maka hendaknya harus kamu izin. Walaupun kamu pembantunya yang dekat izin. Terus mari ngono, setelah Isya kamu harus minta izin. Nah, oleh karena itu kalau bertamu umpamanya ya, kalau ingin dohor, ingin dohor itu, maka izin dulu karena biasanya mari sholat dohor itu istirahat. Itu dia membuka-bukaan. Nah, itu leyeh-leyeh dan sebagainya. Maka izin dulu. Izin dulu bisa juga ditelepon atau bagaimana gitu loh. Itu waktu-waktunya ada. Jadi Isya, marisa, bertamu itu mengganggu, Pak. Jadi kalau toh memang ada bel-belan, ya apa aku marisa rono? Oh ya, enggak apa-apa. Gitu loh. Nah, karena sintani nang koncone iku sampe mbek delok bal-balan, marisa ono ndek kono sampai jam 12 bengi. Sing susah sapa iki? Bojone pasti susah. Gak dihormati, gaekno kopi iku susah. Dikai kopi tambah suwe. Gak mulai-mulai susah gitu loh. Makanya buat susah.
Itu atur dhewe. Itu sudah gampang sebenarnya, itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan dan kita harus berpikir bagaimana yang terbaik. Ada lagi mau tanya? Ya. Tadi diterangkan bahwa nikmatnya iman itu ada 3. Ya. Yang satu mencintai Allah dan Rasulnya. Yang 2 dan 3 belum tadi. Apa Oh ya. Yo, yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul, itu melebihi cintanya semuanya. Lebih mencintai Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah daripada yang lainnya. Itu lebih dicintai. Yang kedua adalah dia mencintai sesuatu, saudara atau apapun, membenci sesuatu itu karena Allah. Jadi aku cinta karo istriku itu karena Allah. Memerintahkan Allah harus melakukan menghormati itu. Aku cinta kepada suamiku karena Allah. Itu loh. Cinta karena. Nah, kalau cinta karena Allah ini tidak sampai terjadi hal ono sing wong semua itu pasti akan berpisah loh, Pak. Akan berpisah. Ya toh? Suami istri yang saling mencintai ini pasti suatu ketika akan pisah. Karena ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Nah, cinta itu adalah cinta suami adalah karena Allah, cinta istri karena Allah. Seandainya mereka itu dipanggil dulu kepada Allah, dia akan rela. Gak sampai gulung-gulung. Gitu loh. Itu. Maka mereka itulah yang dinamakan bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi biasa. Nah, yang ketiga adalah dia aku benci dengan keburukan. Jadi nek ana wong berbicara dengan keburukan itu lebih baik ngene. Eman lah kuping iki gak jadi ngrungokno sing elek-elek. Gitu loh. Ana gosip itu, 3 ini apabila mereka itu bisa melaksanakan, itulah yang akan bisa merasakan nikmatnya iman gitu. Coba sekarang iki jenengan. Lah saiki cinta kepada Allah itu lebih. Sekarang baca Quran ini cinta kepada Allah toh? Ini salah satu bentuk. Coba sekarang lek gak betah. Waduh, aku itu janjian kok. Aduh, aku janjian. Jadi dia tidak bisa mengatur diri. Ya, diatur dengan kesibukan dunia yang lebih diutamakan daripada membahas tentang dawai Gusti Allah. Itu pasti begitu. Itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman. Gitu. Karena apa gerinjoan ae gitu. Nah, itulah orang yang demikian itu tidak bisa mengatur. Rasulullah itu sibuk, Pak, paling sibuk itu. Tapi bisa diatur waktu, jam sekian sampai sekian, jam sekian sampai jam sekian, bisa. Orang-orang banyak kadang-kadang orang ngaji begini seperti saya menyampaikan ini, tidak penak Pak Afid turu mek ngaji tok tambah susah, Pak. Nah, jenengan melihat saya tuh jam 2 malam itu, jam 2 sampai setengah 2 itu. Mandi, adus, mari belajar ini untuk mempersiapkan materi. Coba bu guru kalau mau ngajar, belajar apa enggak? Begitu. Ini jam setengah 2, itu memperhatikan itu supaya bisa masuk. Ini kewajiban saya. Betul. Ojo disangka enak Pak Afid. Itu belum lagi kalau sore itu jam 12 itu setelah sholat zuhur. Ini saya mempelajari untuk nanti sore. Nah, seperti kemarin itu. Jadi dari sini saya mau udah buka buku-buku, kitab-kitab saya buka IKP untuk ceramah nanti jam 1 setelah zuhur. Saya kebetulan sama dia. Itu. Sebab itu kewajiban kita. Bagaimana cara bisa menerangkan ini loh salesman apa ya? Supaya orang tertarik dan bisa mengikuti, inilah tuntunannya. Begitu. Itu Pak. Nah, kalau sudah demikian itu tertanam di dalam jiwa, orang no kesel, seneng. Seneng. Belane kenikmatan itu, nikmat itu ada 3, Pak. Ada nikmat jasmani, ada nikmat nafsani, ada nikmat rohani. Nikmat jasmani itu apa? Sehat, mangan, enak, nyelencer, ya toh. Terus ya seneng-seneng bercengkrama, seneng-seneng begitu. Itu nikmat. Nikmat jasmani ini dikalahkan oleh nikmat nafsani. Nikmat nafsani kok nafsu.
Coba lek gak percaya, lek jagi asik jenengan delok bal-balan apa meneh kate mlebu. Wah, bagus ngono. Pak, ayo mangan, engko ae. Gak ngereken, Pak, ayo mangan, engko ae. Dikalahkan dengan nafsu. Lah, jasmani dan nafsani ini dikalahkan dengan rohani. Rohani. Oh, seneng, kita senang. Umpama kita bisa bersenang-senang ya, bersenang-senang. Iku seneng mantokno anak, nanggap band, nanggap iku, wah melok nyanyi, melok joget. Tapi gak iso nikmat. Kenapa? Karena iki barang utangan kabeh. Cukup gak bubuhan iki lho kan. Gak bisa itu. Coba kalau tidak lagi. Seandainya jenengan seorang wanita ini wis dirapi dicukupi, mobil ada, pakaian sudah cekap, uang ada, ditinggal rabi meneh. Ya apa? Jasmani dan nafsani terpenuhi, tapi rohani tidak terpenuhi. Gebrat. Nah, itu loh Pak. Jadi rohani ini bisa meliputi senangnya semuanya itu. Inilah yang diangkat, nikmatnya iman itu. Itu. Jadi kalau rohani kamu bisa, bagaimana cara rohani itu bisa menguasai jasmani dan nafsani ini? Quran. Belajar Quran itu dari sedikit demi sedikit terus istiqomah, maka akan menguasai itu. Gitu loh. Lelek rohani ini gak ono kari jasmani tok. Jasmani karo nyawa. Senengane ya duline ya mangan, ngombe. Itu ya sudah jelas ya. Mari kita lanjutkan semuanya, lanjutkan. Sekarang ayat ke 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a inna allaha ghafurur rahim innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun qul atu'allimuna allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani kuntum shadiqin inna allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.